Hai guys, film diawali dengan seorang petugas satwa yang sedang mengamati perairan di California. Tiba-tiba, petugas satwa ini harus mati dimakan puluhan piranha. Kejadian yang serupa juga mengancam keluarga John dan Mila, yang mana John ini juga merupakan seorang petugas satwa. Mereka sekeluarga terjebak dalam penangkaran ikan piranha. Ikan piranha itu berkembang biak tak terkendali hingga menelusuri setiap perairan yang ada di California. Penyebaran piranha mengancam keselamatan penduduk setempat, terutama keluarga John dan Mila. Bagaimana keseruan filem ini? Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, tekan aja tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. John baru saja sarapan bersama istrinya si Mila, tapi John mendapat telefon dari kantornya bahwa ada sesuatu masalah yang harus segera diselesaikan. Karena anak si John yang bernama Kevin, ikan peliharaannya dimakan piranha, maka si John harus menjelaskan penanganannya. Keep him? Okay. All right, well, look, we got to get him in a tank. There's one in the back of my truck. John dan relasinya sampai di sebuah bendungan. Mereka masih mengamati penyebab piranha itu masuk ke dalam perairan bendungan. Wanita yang bernama Susi ini begitu enteng memungut beberapa bangkai piranha yang mati akibat pertarungan di antara mereka. Susi tak menyadari bahwa piranha yang berada di bendungan itu tengah mengancam keselamatan mereka. Doesn't appear to be too many so far, but it doesn't hurt to be safe. Cerita beralih ke Kevin. Dia tengah bermain di pantai sebuah danau bersama anjingnya. Kevin melemparkan kayu ke air dan meminta si anjing mengejarnya. Tiba-tiba, mengetahui ada predator di danau, para pengunjung berhamburan keluar dari sana. Sementara itu, John masih mencari pokok permasalahan di bendungan. Miko, sang relasinya itu tak percaya dengan adanya predator ganas. Dengan berlagak sok berani, dia mencoba mencari tahu sendiri. Saat Miko akan menuangkan cairan makanan, tangannya disergap dan dihisap piranha. Riwayat Miko harus tamat di sana, guys. Si John kembali cek situasi di bendungan. Terlihat ratusan piranha bergerak mendaki tebing bendungan. The rocks, I've only ever seen them do that when they... John dan relasinya, Marcel, mencoba membalikkan sampan yang terbalik. Tiba-tiba, si Marcel diserang piranha. Beruntung mereka bisa mengatasinya. Jenazah Miko dibawa ke rumah sakit. Wajahnya penuh bekas hisapan dari piranha. Saat dokter akan melakukan otopsi, tiba-tiba beberapa piranha keluar dari perut jenazah Miko. Nasib yang sama dengan Miko juga menghampiri dokter itu. John yang menerima telepon dari dokter sebelum penyerangan oleh piranha segera menyusul ke rumah sakit. We get there. Mereka terkejut dengan peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Miko terbujur kaku dengan banyak lubang bekas hisapan piranha. You had hand here. Bigger? I think the lamprey... John dan rekannya bersama Direktur Perlindungan Satwa menganalisis peristiwa buruk yang menimpa rekan satu profesinya. Tapi sang direktur masih belum percaya dengan serangan piranha di wilayah perairan kawasan mereka. Debat ini membuat John dan rekannya kesal dan mereka meninggalkan direktur di ruangannya. I've got to work on my lamprey. Piranha yang disimpan John melompat dari akuariumnya. Piranha ini merayap ke arah istri John, si Mila. Secara refleks, Mila beranjak dari sofanya karena kedatangan John. John menanyakan keberadaan piranha itu hingga pada Kevin dan pada anak perempuannya. Sementara itu, piranha tersebut masih berdiam di bawah meja. Kevin menemukan piranha itu dan menyimpannya di balik bajunya.
Cerita kembali ke direktur. Dia marah pada John yang telah meliput berita tentang serangan piranha secara tiba-tiba di wilayah perairan California. Of this threat. In the meantime, please. Dalam perdebatan itu, si John meninggalkan mereka semua. Get off the whole town! Mayor, you're gonna need it. Michael, wait. Kevin yang berniat memancing di wilayah waduk terpaksa menunda niatnya kerana melihat beberapa orang petugas yang tewas dihisap piranha. Kevin segera menjauh dari perairan itu. Sebelumnya, dia menutup wajah petugas yang berlubang dengan jaketnya. Piranha ganas itu mulai menyerang ke saluran air yang ada di perkotaan. Orang-orang berlari ketakutan menghindari serangan piranha itu. Deadly than the lampreys we've known in the past. Makhluk kecil dan ganas itu menyebar ke saluran air di kamar mandi. Monster kecil yang langsung dilihat oleh Kevin membuatnya ketakutan dan bersembunyi dalam lorong rumahnya. Sang direktur yang sedang buang hajat dengan santai berada di kamar mandi. Tiba-tiba, dia harus menjadi korban keganasan makhluk kecil itu. John dan rekannya kembali patroli di wilayah perairan. Tiba-tiba Susie terjebak dalam ribuan piranha. Monster itu merayap masuk ke dalam mobilnya. Dan nasib buruk juga menimpanya. Dia tewas oleh serangan dadakan dari piranha si monster kecil itu. John dan Ronnie tak dapat menyelamatkannya kerana mereka tak punya alat pelindung diri. Dengan terpaksa, John dan Ronnie meninggalkan mobil Susie. Sementara itu, Mila dan anak-anaknya juga terjebak monster piranha di wilayah kolam renang rumah mereka. Beruntung, mereka dapat kabur dan masuk ke dalam rumahnya. Tapi di sana mereka juga semakin terjebak. Mila dan anaknya berhasil kabur. Tapi Mila teringat Kevin. Dia berusaha mencari sang anak hingga ke pinggir waduk. Dia melihat jaket Kevin pada mayat yang tergeletak. Dia pikir sang anak sudah meninggal. Tapi ternyata itu adalah mayat orang lain. Mila menyemprotkan bensin dan membakar monster kecil itu. Sementara itu, John dan Ronnie menuju ke kantornya. Tiba-tiba, si John dan Ronnie kaget. Sang direktur digerogoti oleh monster piranha hingga tewas. Tak berapa lama, tiba-tiba monster piranha berjatuhan dari saluran air. John dan Ronnie berusaha menghindarinya kerana mereka tak mungkin menghadapi dengan tangan kosong. Yeah, I'm good, thanks. Let's get out of here. Di rumah, anak si John berusaha menyelamatkan diri dari serangan monster piranha. Hingga dia terjebak dalam lemari. Beruntung, dia cukup tangkas dan mengatasi monster piranha hingga ibunya si Mila memberikan pertolongan. Tak lama, John datang. Kevin memberikan sinyal minta tolong dengan memantulkan cahaya matahari melalui kacamatanya kerana pipa saluran air bocor hingga monster piranha mulai mengusiknya. John, Mila dan anak perempuannya berusaha menyelamatkan Kevin. I can hear you coming! Wait a second, Kate. Ooh, that drove me out. Kevin akhirnya berhasil keluar dari lorong rumahnya. Mereka semuanya langsung menuju ke lokasi tempat perkembangbiakan monster piranha. Mereka hampir saja ditimpa tiang listrik yang roboh. Beruntung mereka dapat menyelamatkan diri. Yeah, Tiba-tiba, kilang air itu bocor akibat ditimpa tiang listrik. Dan beberapa piranha tersengat oleh listrik dan mati.
John memungut organ dalam monster piranha untuk umpan monster piranha lainnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat perkembangbiakan piranha. Sampai di kilang itu, mereka mulai memancing monster piranha dengan sisa-sisa organ tubuhnya. Sementara itu, Keisha dan pacarnya mulai memberikan perlawanan untuk monster itu. Ronnie masuk ke dalam kilang itu. Karena khawatir, John segera menyusulnya. Mila dan anak-anaknya mempersiapkan listrik tegangan tinggi untuk menyentrum monster itu. Ronnie dan John kewalahan menghadapi monster. Ronnie meminta agar John segera naik ke atas dan menyalakan listrik, karena dia sudah tak mungkin bisa diselamatkan dari kepungan jutaan monster piranha. John berhasil naik ke atas dan Keisha bersama pacarnya menyalakan listrik. Seluruh piranha itu mati tersengat listrik. Do it! Mereka sekeluarga selamat dan kembali ke rumah dan pindah ke wilayah lain. Bye to Alex already? Yeah.